Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu kita buka dengan doa. Saya persilakan salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum saya memimpin kita dalam doa, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian Yesus berkasih jiwa. 3, 2, ya. Yesus berkasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuatkan lagu pujian, pujikan nama-Mu. Dekat-dekat ku puji dengan terjadi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari pagi hingga saat ini. Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberi kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, karena belas kasihan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan ajaran mata pelajaran kami yang telah diberi guru kami. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Begitu juga berkati juga guru kami yang mengajari kami, berkatilah mereka Tuhan, berilah kekuatan dan semangat kepadanya. Kami juga tidak lupa buat orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Berkati juga pekerjaan mereka Tuhan, karena pekerjaan mereka sebagai kebutuhan kami di sekolah ini. Ya Tuhan, hanya ini ada doa-Mu yang sejatinya hanya kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak kami semuanya. Saya absen kita terlebih dahulu. Agusman Halawa, hadir Pak. Asli SPJ baru, hadir Pak. Damaika Dona. Dewi baru, Fendiman baru juga. Lilis Mawarni Dohana. Pasrah Z Halawa, Siti Halawa, Evianus Dona, Tuti Jesnita Marubu, Albert Tunas B Marubu, Vincesius Halawa, Hilda Kristiani Marubu, Monica Esther Marubu, Moses Tri J Harefa, Niat Siskate Marubu, Si Agus Salawa, Trun Adit Bali Marubu, Agustan Halawa, Animala Marubu, Cerah N Halawa, Desni A Marubu, Elfri S. Marubu,
Yenya Warubu, Hadir Pak. Kristiani Warubu, Hadir Pak. Martin Warubu, Hadir Pak. Nona Murni Warubu, Hadir Pak. Noniat Halawa, Hadir Pak. Lita Lestari Warubu, Hadir Pak. Selvin Warubu, Hadir Pak. Sideide Halawa, Hadir Pak. Yolan de Mendrova. Hadir. Baik, anak-anak saya, hari ini kita akan belajar mengenai karya Allah dalam kepelbagaian. Materi pembelajaran kita adalah karya Allah dalam kepelbagaian. Karya Allah dalam kepelbagaian. Materi pembelajaran kita ini, kompetensi dasar yang pertama adalah mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, dengan indikator pencapaian yaitu mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Karya yang kedua adalah bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Indikatornya bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Karya yang ketiga adalah menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Di karya ini ada 3 hal yang harus anak-anak kami nanti yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mendeskripsikan peran yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen yang hidup di tengah keberagaman atau kepelbagaian. Indikator yang kedua adalah memecahkan mengenai konflik yang terjadi karena dipicu oleh perbedaan suku, budaya, dan agama. Indikator yang ketiga, menguraikan hal-hal positif dan negatif dan keberagaman manusia yang ada. Jadi itu beberapa kompetensi dasar dan indikator yang harus nanti anak-anak kami capai dalam materi pembelajaran ini. Setelah nanti kalian belajar tentang materi ini, maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini. Yang pertama adalah mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Tujuan yang kedua adalah bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga adalah menguraikan hal-hal yang positif dan negatif dan keberagaman manusia. Yang berikut adalah memecahkan mengenai konflik yang terjadi karena dipicu oleh perbedaan suku, budaya, dan agama. Tujuan yang berikutnya adalah
mendeskripsikan peran yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen yang hidup di tengah keberagaman. Tujuan yang berikut adalah siswa diharapkan dapat membuat program kerja dalam rangka mewujudkan solidaritas dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah membuat janji untuk berupaya hidup dalam solidaritas. Jadi itu beberapa hal yang menjadi tujuan nanti setelah kalian belajar tentang materi pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk pada materi kita, yaitu karya Allah dalam kepelbagaian. Anak-anak kami untuk bisa lebih memahami tentang karya Allah dalam kepelbagaian, kalian silakan melihat dan mengamati gambar ini. Jadi gambar ini memperlihatkan kepada kita berbagai kepelbagaian atau bermacam-macam keberagaman budaya, keberagaman suku, dan lain sebagainya. Silakan kalian amati, teliti, dan apa nanti yang kalian bisa dapatkan dari gambar yang sudah kita lihat. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kepada kita bahwa materi kita hari ini adalah karya Allah dalam kepelbagaian. Karya Allah dalam kepelbagaian. Materi ini adalah merupakan suatu pembelajaran yang penting untuk kita pelajari. Mengapa materi ini penting? Karena negara kita, negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdiri dari kepelbagaian suku, bahasa, agama, adat, budaya, dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Itulah negara kita. Negara kita berbeda-beda. Nah, seringkali perbedaan ini kadang-kadang memicu suatu persoalan dan pertikaian antara sesama apabila kita tidak bisa menyikapi dengan baik atau memahami dengan baik karya Allah dalam kepelbagaian. Mengapa seringkali terjadi konflik? Karena terjadi suatu perbedaan atau karena adanya suatu perbedaan. Kenapa seringkali terjadi suatu pertengkaran, perpecahan, konflik, perkelahian karena suatu perbedaan? Sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang kelompok-kelompok tertentu menganggap dirinya adalah kelompok-kelompok yang paling hebat. Kelompok-kelompok tertentu menganggap dirinya adalah kelompok-kelompok yang paling benar. Misalnya, suku Jawa menganggap suku mereka lebih hebat daripada suku Nias. Nah, kalau kita mengedepankan menganggap diri kita lebih hebat daripada suku-suku yang lain, maka hal inilah yang seringkali bisa menimbulkan suatu konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.
kita mesti harus mengerti bahwa sesungguhnya kepelbagaian itu atau keberagaman itu adalah merupakan suatu karya Allah dalam hidup kita. Atau kepelbagaian itu adalah merupakan suatu karya Allah bagi semuanya. Sehingga kalau kita menganggap bahwa semuanya itu adalah karya Allah, maka itu sudah membawa kita sehingga tidak terjadi suatu yang namanya perbedaan atau pertentangan, perpecahan di antara satu dengan lain. Jadi pada intinya adalah kepelbagaian itu adalah karya Allah. Jadi semua yang ada ini Tuhan yang menciptakan. Keberagaman itu Tuhan yang menciptakan. Dan itu adalah karunia Allah. Nah, kalau kita menerima hal itu sebagai karunia Allah, maka kita akan menerima berbagai macam perbedaan. Nah, itu karya Allah dalam keberbagaian. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, bagaimana kepelbagaian manusia itu di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang keberagaman itu? Nah, ada beberapa contoh yang bisa menjadi pemahaman bersama kepada kita bahwa perbedaan itu bukan merupakan suatu persoalan atau bukan merupakan suatu masalah. Sebagai orang Kristen, Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu ia bisa berdialog dengan siapapun tanpa melihat status sosialnya, tanpa melihat latar belakang dia berasal dari mana. Tidak. Tapi Yesus telah memberikan suatu contoh bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Yesus yang pernah berkomunikasi dengan Nikodemus. Yesus juga yang pernah berkomunikasi dengan Zakheus. Nah, ia juga pernah berkomunikasi dengan orang Samaria. Jadi ini adalah merupakan suatu golongan-golongan yang berbeda. Tetapi Tuhan Yesus dia bisa berdialog dengan siapapun juga. Jadi dia bukan berarti dia tidak menerima atau dia memisahkan diri kalau ada suatu perbedaan. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus dia berusaha untuk berdialog dengan siapapun. Selain daripada itu, Rasul Paulus pada waktu dia berada di Antiokhia, waktu itu Paulus dia juga berdialog dengan orang-orang yang hidup dalam penyembahan Tuhan. Jadi dia tidak membatasi itu. Dia berdialog tidak hanya kepada orang benar, kepada orang pintar, kepada orang hebat, tetapi kepada orang berdosa juga. Paulus tidak bisa berdialog. Apa artinya itu semua? Adalah untuk menjaga suatu kebersamaan, saling menghargai satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda-beda. Kenapa kita mesti harus menghargai perbedaan itu? Satu hal, karena keberagaman itu adalah
karya dan ciptaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Jadi itulah kira-kira sekilas penjelasan dari saya mengenai materi karya Allah dalam kebudayaan. Dan dari materi yang saya sajikan ini, barangkali ada anak-anak kami yang kurang memahami atau kurang mengerti dari materi ini, saya persilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dipersilakan, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Bagaimana mengatasi cara perpecahan akibat keberagaman? Ya, memang suatu realita. Suatu realita itu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak kita lihat itu terjadi suatu perpecahan. Kadang-kadang perpecahan itu sering kali diakibatkan oleh karena perbedaan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya untuk mengatasi? Adakah di antara kalian yang bisa memberikan tanggapan? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana caranya untuk mengatasi bila terjadi suatu perpecahan karena perbedaan? Mungkin agama berbeda, nah, sehingga karena beda agama maka terjadi konflik. Karena beda suku, karena perbedaan suku maka terjadi konflik. Bagaimana cara kita untuk mengatasi konflik-konflik perpecahan itu karena perbedaan? Caranya adalah kita itu mesti harus saling menghargai. Ya, kita itu mesti harus saling menghargai dan tetap menjaga solidaritas. Solidaritas itu adalah mau ikut merasakan misalnya apa yang dirasakan oleh Allah. Solidaritas, memberikan kebebasan kepada yang lain. Nah, kenapa kita mesti harus memberikan kebebasan kepada yang lain? Karena kita menganggap bahwa perbedaan itu tadi adalah karya Allah. Jadi bukan yang dibuat-buat oleh manusia. Kalau suku kita berbeda, kalau ras kita berbeda, golongan kita berbeda, nah itu semuanya adalah karya Allah dan tentu merupakan suatu kekayaan kita semua. Jadi yang paling penting di situ adalah solidaritas yang tinggi yang diharapkan dari kita untuk mengatasi berbagai perpecahan akibat daripada perbedaan. Mungkin masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Ya. Mengapa Tuhan menciptakan keberagaman? Ya. Mengapa Tuhan menciptakan keberagaman? Nah, itulah karunia Allah. Itulah karunia Allah dan merupakan suatu kekayaan kita semua. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menciptakan keberagaman itu? Nah, supaya ada suatu keunikan. Dan satu hal juga, Tuhan mengharapkan daripada kita itu supaya manusia itu bisa mengikuti semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan tetap berpedoman pada jalan-jalannya Tuhan. Tadi kita bisa melihat bahwa akibat daripada
keberagaman ini, maka bisa menimbulkan suatu konflik antara satu dengan lain. Timbul pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan keberagaman? Nah, itu adalah merupakan suatu karunia dan harus kita terima sebagai orang yang baik. Nah, hal lain lagi untuk mengantisipasi bagaimana caranya supaya tidak terjadi perpecahan karena keberagaman. Nah, kita bisa melihat satu ayat Alkitab. Ya, kita bisa melihat satu ayat Alkitab yang menjadi pedoman bagi kita, sehingga nanti tidak mudah terjadi perpecahan akibat daripada keberagaman itu. Satu ayat firman Tuhan saja kita baca, mungkin salah satu siswa bisa membaca ayat Alkitab itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Saya persilakan siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. Ya, iya. Jadi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Apa maknanya? Ya, apa maknanya? Maknanya adalah kalau ada Kristus di dalam hati kita, maka kita bisa menerima segala perbedaan kita. Ya kan? Kita bisa menerima segala perbedaan yang ada. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam hati kita. Dan kita ketahui bahwa yang menciptakan, yang membuat perbedaan itu adalah bukan manusia, tapi itu adalah karya Allah. Jadi itu kira-kira anak-anak kami akhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan masuk sekarang pada tugas diskusi kelompok. Apa yang kita bahas pada materi pembelajaran ini adalah, mungkin tadi barangkali kalian sudah mengamati tentang gambar yang ada di atas. Maka pertanyaannya adalah, anak-anak kami bisa mencari apa kira-kira dampak positif dan dampak negatif karena suatu keberagaman atau keberagaman. Jadi tugas ini bisa kalian kerjakan di dalam kelompok. Nanti setelah selesai dikerjakan, tiap kelompok nanti akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompok. Saya persilakan kalian bisa membentuk kelompok diskusi. Ini satu kelompok, ini juga satu kelompok, jadi 3 mejanya saja di sini mejanya, dan ini juga mejanya di sini. Yuk, Pak.
bisa dicatat kita presentasi. Makanya tadi saya bilang satu orang yang mendirikan, saya mencatat. Ayo, bagaimana? Gimana? Udah siap semua? Belum mau satu, udah siap? Belum kedua? Sudah. Belum ketiga? Sudah. Oke. Kalau memang sudah siap semua, saya persilakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan kelompok 2, kelompok 3 dengan baik-baik. Kalau nanti ada yang kurang jelas, kita kurang mengerti mengapa yang mereka presentasikan, kita akan memberikan tanggapan. Dampak COVID-19 tentang keberagaman di Indonesia dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut. Dampak positif antara lain, satu, upaya adat budaya. Sebuah negara akan menjadi negara yang memiliki keragaman adat budaya yang bisa menjadikan semua masyarakat dapat mengenal satu sama lain. Dua,
tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Mereka sudah memaparkan kepada kita bahwa dampak positif daripada keberagaman itu adalah yang pertama, Indonesia itu kaya akan adat dan budaya. Jadi hal itu jarang dimiliki oleh negara-negara lain. Tapi Indonesia itu memiliki keberagaman itu. Dan kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau mereka mengatakan ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu akan menimbulkan suatu persaingan yang sangat cukup ketat. Kadang-kadang kalau ada persaingan, maka bisa menimbulkan suatu persoalan. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, silakan. Kelompok 2, maju ke depan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman Indonesia. Dampak positifnya antara lain adalah 1. Interaksi dinamis. Masyarakat terdapat berinteraksi secara dinamis karena bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda. Setiap keberagaman individu tersebut merupakan kesatuan yang baru. 2. Ruang rasa dan toleransi. Menjadikan masyarakat memiliki sikap ruang rasa dan toleransi antar sesama. Karena masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda dan memiliki rasa saling membutuhkan. Dampak negatifnya adalah 1. Dapat menimbulkan konflik fisik yang bisa berbentuk apapun, termasuk perang adat, konflik antara golongan, antara umat beragama, dan lainnya. 2. Dapat menanggung pengelolaan kekayaan budaya. Pemerintah tidak dapat mengelola sendiri tanpa bantuan dari pihak masyarakat. Sekian dan terima kasih diskusi kami. Jika ada pertanyaan kami boleh dilakukan. Oke, baik. Terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok 2. Belakang. Bagaimana? Ada yang perlu jelas? Tidak ada ya? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman Indonesia. Dampak positifnya adalah menjadikan sebuah bangsa kreatif dan inovatif dari keberagaman tersebut dan menjadi daya tarik wisatawan asing yang berdatangan ke Indonesia. Dampak negatifnya yaitu masyarakat yang acuh tak acuh karena menilai budaya bangsa lain lebih baik, kebalikan dari etnisme, karena sudah merasa mengenal budaya sendiri dan tidak melakukannya. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, Ada pertanyaan? ya. Ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus kepada mereka. Oke, terima kasih semuanya. Saya sudah melihat hasil dari setiap kelompok dari tugas yang kalian kerjakan. Nah, semuanya saya beri nilai dengan nilai yang sangat baik. Semoga ke depan lagi kalian bisa lebih
tingkatkan lagi pada pengetahuan yang lebih baik. Begitulah materi kita pada hari ini, dan setelah materi ini selesai kita bahas, maka sekarang kita akan mengadakan evaluasi dari materi yang telah kita pelajari ini. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan di dalam lembar kerja peserta didik ini, di sini ada pertanyaan sebagai hasil evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari. Dan nanti kalian silakan kalian kerjakan, dan kalau sudah selesai nanti secepatnya akan diserahkan. Silakan satu-satu maju ke depan untuk mengambil KPD-nya. Satu, silakan ambil. Ayo semangat, semangat. Itu poin ini. Ya. Ayo semua, segera semua, ambil semua. Yo. Cukup ya, cukup Pak. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai LKPD-nya nanti akan dikembalikan. Saya nanti akan segera memberikan nilai kepada anak-anak. Ya. Kalau bilang berarti baik, kalau sudah selesai, yang sudah siap, dipersilakan diserahkan ke depan, dimulai dari sini, teratur, teratur,
Saya sudah menilai semuanya hasil daripada lebar kerja kalian. Dan ada yang memuaskan, ada juga yang kurang memuaskan. Jadi bagi yang kurang memuaskan ini, kami berharap supaya pada pembelajaran berikutnya nanti supaya bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini untuk kemajuan pengetahuan kalian bisa semakin bertambah pada masa yang dari anak kami sekaliannya, dengan selesainya nanti pembelajaran ini, maka sekali lagi saya menjelaskan kepada kita bahwa kepelbagaian itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Negara kita adalah negara yang terdiri dari kepelbagaian. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama, umat Kristen, orang Kristen, harus kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, sekalipun kita saling berbeda satu dengan yang lain. Mungkin kita berbeda suku, agama kita berbeda, tapi perbedaan itu jangan sampai menjadi suatu persoalan bagi kita. Kita harus menerima perbedaan itu sebagai karunia Allah bagi kita semua manusia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya minta kembali satu orang siswa untuk menuntut kita di dalam doa. Kami persilakan maju. Teman-teman, mari kita berkata dalam doa. Apa yang berkata di dalam tulisan surga dan kembali mengucap syukur atas berkah dan pertolongan kepada kami. Engkau telah menyertai kami di proses pembelajaran kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Engkau tolong kami, Engkau lindungi. Tuhan Yesus, mengiringi doa anakmu yang tidak sempurna ini, hanya kami andaskan melalui anakmu Yesus Kristus, selamat dan penebus kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya pada minggu yang akan datang.